Halo, para juara, selamat datang kembali di channel Champ Nusantara, tempat lahirnya para juara. Ada satu rahasia besar yang seringkali dilupakan orang. Dunia luar selalu netral. Kebahagiaanmu, kedamaianmu, dan kesuksesanmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar dirimu, melainkan oleh caramu memprosesnya di dalam. Mungkin kamu pernah merasakannya. Saham jatuh. Berita di media sosial terasa negatif. Seseorang mengkritikmu. Seketika, ketenanganmu hilang. Kita sering memberi kekuatan eksternal untuk mengendalikan emosi dan energi kita. Akar masalahnya adalah kita keliru menafsirkan eksternal. Eksternal selalu netral. Kamulah yang memasukkan informasi itu ke otakmu, melabelinya sebagai positif atau negatif, dan membiarkannya mengendalikan mood dan langkahmu. Jika kamu membiarkan dunia luar mendikte keadaan batinmu, kamu akan menjadi layaknya daun yang diterbangkan angin tanpa arah dan tanpa ketenangan. Akibatnya, kita mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar penting, kemampuan untuk menjaga pusat ketenangan batinmu terlepas dari badai eksternal. Padahal, menjaga fokus pada tujuanmu adalah satu-satunya cara untuk mengubah eksternal yang kacau menjadi peluang. Tapi, kabar baiknya adalah ini. Kamu dapat melatih pikiranmu untuk melihat eksternal sebagai netral. Ini bukan takdir, tapi pilihan. Rahasia para juara. Menguasai netralitas batin. Para juara sejati tidak menjadi hebat karena dunia selalu mendukung mereka. Mereka menjadi hebat karena mereka menguasai netralitas batin mereka. Mereka tahu bahwa energi mereka terlalu berharga untuk disia-siakan pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Seorang atlet olimpiade tidak membiarkan komentar negatif dari media mengganggu latihannya. Ia melihat kritik itu secara netral, hanya suara yang tidak relevan dengan tujuannya. Fokusnya tetap pada repetisi dan proses di lapangan. Ini adalah pertempuran melawan diri kita sendiri. Pertempuran melawan kecenderungan untuk bereaksi secara emosional. Tapi ini adalah pertempuran yang paling layak untuk kita menangkan. Mari kita bahas 10 pilar untuk menjadi ahli dalam seni menetralkan eksternal. 1. Pilar identifikasi lingkaran kendali. Jernihkan mana yang ada di bawah kendalimu dan mana yang tidak. Bagi semua masalah yang kamu hadapi hari ini menjadi 2 lingkaran. Lingkaran kendali, aksi, usaha, respons, dan lingkaran kekhawatiran, cuaca, opini orang, masa lalu. Fokuskan 90% energimu hanya pada lingkaran kendali. Nilai didapat menghemat energi mental dari hal-hal yang tidak bisa diubah. 2. Pilar the detachment. Jangan biarkan emosi mengendalikanmu. Ketika kamu merasa marah atau cemas karena suatu kejadian, katakan pada dirimu, ini hanyalah emosi yang tidak nyata. Dengan melabelinya sebagai data, emosi kehilangan kekuatannya. Nilai didapat, kamu menjadi pengamat emosimu, bukan korbannya. 3. Pilar pembelajaran, menjadi murid seumur hidup. Pola pikir, mereka yang sukses tahu bahwa mereka tidak tahu segalanya. Mereka terus-menerus belajar dan mereka mengunci diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan menghalangi mereka untuk belajar. Mereka tahu bahwa pembelajaran adalah kunci untuk perbaikan diri. Latihan nyata, baca 5 menit. Setiap hari, luangkan 5 menit untuk membaca buku atau artikel tentang skill yang ingin kamu kuasai. Podcast, edukasi. Ganti playlist musikmu dengan podcast atau video edukasi yang akan membantumu tumbuh. Nilai yang didapat, kamu akan menjadi lebih cerdas dan lebih berpengetahuan. Kamu akan memiliki pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan. 4. Pilar fisik, membentuk dirimu sendiri. Pola pikir, mereka yang sukses tahu bahwa tubuh adalah alat terpenting mereka. Mereka mengunci diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan merusak tubuh mereka dan fokus sepenuhnya pada kesehatan fisik. Latihan nyata, 15 menit olahraga,
Lakukan olahraga intens selama 15 menit setiap hari, seperti burpees, lompat tali, atau lari di tempat. Jalan kaki pagi. Lakukan jalan kaki selama 15 menit setiap pagi. Ini akan mengalirkan darah ke otakmu dan membangun momentum untuk harimu. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki energi yang luar biasa dan disiplin yang akan membedakanmu dari orang lain. 5. Pilar emosi, mengendalikan responsmu. Pola pikir, mereka yang sukses tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan emosi yang muncul, tapi mereka bisa mengendalikan respons mereka. Mereka mengunci diri dari reaksi spontan dan fokus pada respons yang bijaksana. Latihan, nyata, jeda 5 detik. Ketika kamu merasa emosi yang kuat, jeda selama 5 detik sebelum bereaksi. Tanyakan, apakah reaksi ini akan membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan saya? Menulis, pikiran. Ketika kamu merasa emosimu meluap-luap, tuliskan semuanya di jurnal. Menulis akan membantu mengalihkan energi itu dari tubuhmu. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki ketenangan dan kekuatan untuk merespons dengan bijaksana, bukan reaktif. 6. Pilar kontribusi. Memberi, bukan mengambil. Pola pikir. Mereka yang sukses tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan mengambil. Mereka mengunci diri dari pola pikir egois dan fokus pada bagaimana mereka bisa membantu orang lain. Contoh nyata, seorang arsitek tidak hanya merancang bangunan untuk dirinya sendiri. Ia merancangnya untuk orang lain, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Kebahagiaan terbesarnya datang dari melihat orang lain menikmati karyanya. Latihan nyata, tindakan kebaikan. Acak, lakukan satu tindakan kebaikan acak setiap hari tanpa mengharapkan balasan. Menjadi relawan, sumbangkan waktumu untuk hal yang kamu pedulikan, bahkan hanya 1 jam seminggu. Nilai yang didapat, kamu akan merasa berarti dan terpenuhi. Kamu akan memiliki tujuan yang akan memberimu kekuatan untuk terus maju. 7. Pilar penerimaan, berdamai dengan diri sendiri. Pola pikir, mereka yang sukses tahu bahwa mereka tidak sempurna. Mereka menerima kelemahan mereka, tapi mereka bertekad untuk menjadi lebih baik setiap hari. Mereka mengunci diri dari rasa malu dan fokus pada perbaikan diri. Contoh nyata, seorang pianis yang berlatih. Ia tidak akan pernah bisa menjadi ahli jika ia malu saat membuat kesalahan. Ia akan terus berlatih, ia akan menerima setiap kesalahan, dan ia akan belajar darinya. Ia tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Latihan nyata. Self-compassion. Ketika kamu gagal, alih-alih mengkritik diri sendiri, katakan, "Tidak apa-apa, saya akan mencoba lagi. Ini adalah bagian dari proses." Menulis kelemahan. Tuliskan satu kelemahanmu, dan di bawahnya, tuliskan satu hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya besok. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki penerimaan diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. 8. Pilar lingkungan, memilih dengan bijak. Pola pikir, mereka yang sukses tahu bahwa mereka adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering mereka temui. Mereka mengunci diri dari orang-orang yang beracun dan fokus pada orang-orang yang akan mendukung pertumbuhan mereka. Contoh nyata, seorang atlet lari tidak akan pernah berlatih dengan orang yang malas. Ia akan memilih untuk berlatih dengan orang-orang yang lebih cepat darinya, yang akan mendorongnya untuk menjadi lebih baik. Ia tahu bahwa ia harus memilih lingkungan yang mendukung. Latihan nyata, unfollow. Akun beracun, hapus atau unfollow semua akun media sosial yang menjadi pemicu atau menguras energimu. Ganti dengan akun yang menginspirasi, seperti channel Champ Nusantara ini, yang akan menemanimu menjadi juara dalam hidupmu. Klik subscribe agar tidak kehilangan momentum motivasimu sekarang. Bergabung dengan komunitas. Cari komunitas atau teman yang memiliki tujuan yang sama denganmu.
dukungan dari orang lain sangat penting. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki hubungan yang dalam dan dukungan yang tak tergoyahkan, yang akan membantumu melewati masa sulit. 9. Pilar waktu, menghargai setiap detik. Pola pikir, mereka yang sukses tahu bahwa waktu adalah aset paling berharga mereka. Mereka mengunci diri dari hal-hal yang tidak penting dan fokus pada bagaimana mereka bisa menggunakan waktu mereka dengan bijak. Latihan nyata. Time blocking. Alokasikan waktu untuk setiap tugas, bahkan untuk bersantai atau berolahraga. Jurnal waktu. Catat bagaimana kamu menggunakan waktumu setiap hari. Hal ini akan membantumu melihat kemana waktumu pergi. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki kontrol penuh atas waktumu, dan kamu tidak lagi menjadi korban dari waktu luang. 10. Pilar disiplin, membangun momentum. Tak terhentikan. Pola pikir, mereka yang sukses tahu bahwa motivasi datang dan pergi. Mereka mengunci diri dari emosi sesaat dan fokus pada disiplin yang tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa tindakan kecil yang konsisten setiap hari akan membangun momentum yang tak bisa dihentikan. Contoh nyata, sebuah kereta api tidak bisa bergerak hanya dengan sekali dorongan yang kuat. Ia harus terus bergerak, rel demi rel, sampai ia membangun momentum yang tak bisa dihentikan. Begitu juga dirimu, kamu harus terus bergerak, langkah demi langkah. Latihan nyata. Sistem harian. Buat sistem sederhana yang bisa kamu ikuti setiap hari. Misalnya, setiap pagi, lakukan 10 push-up, meditasi 5 menit, dan baca buku 1 halaman. 1 keberhasilan. Setiap hari, fokuslah pada 1 keberhasilan kecil yang bisa kamu dapatkan. Keberhasilan kecil itu akan membangun kepercayaan dirimu. Nilai yang didapat, kamu tidak lagi menjadi budak dari emosimu, tapi menjadi tuan dari hidupmu. Kesimpulan, kekuatan sejati adalah kekuatan batinmu. Pada akhirnya, kesuksesan tidak ditemukan di luar, tapi ditemukan di setiap langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Itu adalah seni mengalahkan rasa malas dan seni untuk percaya pada kekuatan kecil yang tak terlihat